Nomor 1, jarak maksimum yang dicapai peluru pada gambar di samping adalah titik-titik. A 80 meter, B 150 meter, C 260 meter, atau D 360 meter. Menentukan jarak maksimum benda. Diketahui dari soal di atas adalah kecepatannya adalah 60 meter per second dan alfa yaitu 45 derajat. Maka untuk menentukan jarak maksimum kita gunakan rumus adalah X max sama dengan V kuadrat dikali 2 sin alfa dibagi gravitasi atau dibagi G. Maka V nya ini kita ganti dengan 60 dikali 2 sin, karena alfanya 45 derajat maka kita masukkan ke sini jadi 2 kali sin 45 dibagi 10, maka 60 kuadrat itu sama dengan 3600 dikali 2 kali sin 45 adalah sin 90 dibagi 10, maka sama dengan 3600 dikali sin dari 90 itu kan 1, jadi 3600 dikali 1 dibagi 10, maka hasilnya adalah 360 meter. Maka jawabannya adalah yang D. Nomor 2. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kecepatan peluru meriam pada gambar di samping adalah titik-titik. A 30 meter, B 40 meter, C 70 meter, atau D 90 meter. Di sini kawan-kawan silahkan tulis jawabannya di komentar, karena ini sama kan, soalnya sama dengan nomor 1, cuman yang bedanya itu adalah yang ditanyakannya. Kalau sekarang yang ditanyakannya adalah kecepatan peluru, tapi rumusnya sama seperti tadi, seperti soal nomor 1. Gampang kan? Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Soal yang nomor 3. Setelah didorong dengan gaya F, meja tersebut bergerak dengan percepatan 5 meter per second kuadrat. Jika di atas meja diletakkan kotak bermassa 5 kg, maka percepatan yang dialami meja dan kotak saat didorong dengan gaya yang sama menjadi titik-titik. Di sini ceritanya ada seorang anak nih yang sedang mendorong meja dengan massa mejanya itu 20 kg. Kecepatannya adalah 5 meter per second. Oke. Pilihannya adalah A 0,8, B 2 meter per second kuadrat, C 4 meter per second kuadrat, atau D 6 meter per second kuadrat. Oke, diketahui dari soal ini adalah massa dari meja itu adalah 20 kg dan A adalah 5 meter per second kuadrat. Maka untuk gaya yang pertama, nah ini gaya yang pertama, saat hanya mendorong mejanya saja adalah massa dikali percepatan, jadi 20 dikali 5 sama dengan 100 Newton ya, itu sebelum ditambah kotak. Nah sekarang karena ditambah kotak, jadi kan massanya bertambah nih, massa meja dan massa kotak, jadi 20 ditambah 5 kg jadi 25 kg. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah percepatannya. Ditanyakan adalah gaya percepatannya, maka rumusnya jadi F sama dengan M kali A. F nya itu kan udah kita ketahui ya, 100 karena gayanya yang sama, didorong dengan gaya yang sama 100. Masanya itu kan bertambah, jadi 25 dikali A, maka A sama dengan 100 dibagi 25, jadi jawabannya adalah 4 meter per second kuadrat. Jadi jawabannya adalah yang C. Gampang kan? Oke, sekarang selanjutnya kita ke nomor 4. Pak Hilmi menyetir mobil dan melakukan pengereman dengan perlambatan tetap.
sehingga kelajuan mobil berkurang dari 30 meter per second menjadi 10 meter per second setelah jarak 100 meter. Setelah itu, mobil diperlambat dengan perlambatan yang sama sehingga mobil itu berhenti. Nah, jarak yang ditempuh mobil dari 10 meter hingga berhenti adalah titik-titik. A 2,5 meter, B 15,25 meter, C 6,5 meter, atau D 12,5 meter. Oke, pembahasannya di sini ada dua kondisi ya. Kondisi yang pertama, kita ketahui adalah V0-nya itu adalah 30 meter per second kuadrat. Dan Vt adalah 10 meter per second kuadrat. Dan S atau jarak 100 meter. Yang ditanyakan adalah S atau jarak tempuh. Jarak yang ditempuh yaitu jarak akhir ya. Maka dari yang diketahui dari soal ini adalah kita gunakan rumus yang ini. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali AS. Vt ini sudah kita ketahui adalah 10. Kita masukkan 10 kuadrat sama dengan 30 kuadrat ditambah 2 kali A kali 100. Maka 10 kuadrat itu kan 100. 30 kuadrat itu 900. Ditambah 2 kali A kali 100 jadi 200A. Maka ini yang 200A ini pindah ruas, tadinya positif jadi negatif, maka negatif 200A sama dengan 900, ini 100, tadinya kan positif, pindah ruas lagi ke sini jadi negatif, maka 200A negatif 200A sama dengan 900 dikurangi 100 jadi 800. Maka untuk mencari A nya itu adalah 800 dibagi 200, jadi sama dengan negatif 4 meter per second. Itu untuk kondisi yang pertama ya, itu untuk percepatannya. Nah, sekarang untuk kondisi yang kedua, karena ini yang ditanyakan kan setelah 10 meter per second ya. Jadi V0 nya itu jadi 10 meter per second, Vt itu 0 karena 0 itu kan mobil itu sampai berhenti. Kalau berhenti kan berarti kecepatannya jadi 0. Nah, jadi kita gunakan rumus sama ya, kayak tadi, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Vt kita masukkan 0 kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 2 dikali A nya itu kita dapat dari sini, 2 kali negatif 4 dikali S. Maka 0 kuadrat jadi 0, 10 kuadrat itu jadi 100 ditambah 2 dikali negatif 4 jadi negatif 8 dikali S. Nah, negatif 8S ini pindah ruas ke sini jadi positif, jadi 8 kali S sama dengan 100. Maka S sama dengan 100 dibagi 8, jadi hasilnya adalah 12,5 meter. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, nomor 5. Sebuah truk pada mulanya bergerak dengan kecepatan tetap 10 meter per second, mengalami perlambatan tetap sebesar 2 meter per second kuadrat sehingga berhenti. Selang waktu dan jarak tempuh truk sebelum berhenti adalah titik-titik. A 3 second dan 10 meter, B 4 second dan 20 meter, C 5 second dan 25 meter, D 5 second dan 30 meter. Dari soal ini kita ketahui adalah V0 nya itu adalah 10 meter per second dan percepatan adalah negatif 2 meter per second kuadrat. Karena di sini mengalami perlambatan. Kalau perlambatan itu jadi negatif ya. Dan Vt karena berhenti jadi 0. Maka kita gunakan rumus Vt sama dengan V0 ditambah A kali T. Maka Vt nya kita ganti jadi 0,
V0 nya ganti 10 tambah A negatif 2 ditambah dikali T, maka 0 sama dengan 10 dikurangi 2 dikali T, maka 10 sama dengan 2 kali T, maka T sama dengan 10 dibagi 2, jadi hasilnya adalah 5 second. Sudah tahu ya kira-kira jawabannya? A dan B itu gak mungkin, tinggal opsinya adalah C dan D. Sekarang kita lihat lagi mencari jarak tempuh. Nah, untuk mencari jarak tempuh yaitu Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Vt kuadrat, Vt itu nilainya 0, V0 nilainya 10 ditambah 2 dikali A. A itu kan 2 di sini. Ya. 2 dikali S. Maka 100 dikali ditambah 2 kali 2 sama dengan 4. Maka 4 nya pindah ruas ke sini. 4 kali S sama dengan 100. Maka jaraknya adalah 100 dibagi 4. Jadi 25. Maka jawabannya adalah yang C. Oke. Itu saja teman-teman yang sudah kita bahas kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kawan-kawan semua yang menonton video ini bisa dilancarkan semua ke hajatnya, bisa dilancarkan semua niatnya. Kalau ada yang tes CPNS, mudah-mudahan diluluskan. Dan kalaupun video ini bermanfaat, silahkan klik subscribe dan share ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian juga bisa mengetahui dan bisa mengamalkannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.